Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya di bawah pohon mangga ingin menanggapi salah satu komentar netizen, ya, yang kaitannya dengan fenomena. Fenomena apa? Fenomena nasab, yang menurut saya itu sudah sangat ilmiah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Banten, ya. Yang karet. Dan selama ini masih belum ada data pembanding yang membantah. Setidaknya yang paling mudah adalah tes DNA. Karena faktanya tes DNA yang dilakukan beberapa habib yang berada di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sama dengan DNA Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya selama belum ada satupun gelar habib, terus kemudian habib itu yang mengkonfirmasi untuk menyatakan bahwa genetiknya sama dengan Rasulullah, saya kira masih tidak dikatakan habib sebagai turunan atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, habib bukan dzurriyyah Nabi. Adapun kalaupun habib masih disandang gelar sebagai gelar untuk kaum Ba'alawi, itu sah-sah saja, namanya juga gelar, semau yang nyandang gelar. Kalaupun tetap menggunakan gelar habib, saya kira sah-sah saja, tapi masyarakat butuh paham kalau habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai turunan Rasul atau dzurriyyah Rasul, karena belum ada data pembanding yang bisa membantah kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Banten. Langkah yang sedikit maju menurut saya apa yang sudah dikaji oleh Kiai Imad. Saya sangat support dengan beliau karena apa yang beliau sampaikan sesuatu yang baru dan berani untuk menabrak terma, artinya berani menabrak sesuatu yang tadinya tabu menjadi jelas terang benderang. Kalaupun misalnya ada alat ukur lain sebagai data yang menyatakan bahwa habib di Indonesia, kaum Ba'alawi atau turunan Ba'alawi ini yang bisa memastikan, mengkonfirmasi bahwa dzurriyyah Rasulullah, saya kira masih sangat terbuka dan tentu tidak akan membatalkan kehabiban beliau ataupun klaim beliau terhadap dzurriyyah Nabi. Kita tetap akan memanggil marga Ba'alawi sebagai habib juga nggak masalah sebetulnya. Tetapi yang pasti selama belum ada data pembanding habib sebagai dzurriyyah Rasul, saya kira ya tentu masyarakat harus paham bahwa dzurriyyah Rasulullah masih terbantahkan sebagai disandang, orang yang disandang gelarnya oleh Ba'alawi, kaum Ba'alawi. Maka saudara-saudara sekalian, khususnya buat kaum muslimin muslimat di Indonesia, kita wajib menghormati kaum Ba'alawi atau habib sebagaimana kita menghormati kaum yang alim, menghormati orang-orang yang memang memiliki ilmu, takdim terhadap mereka atas ilmu dan tentu kekaromahan habib juga, sekalipun tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasul. Akan tetapi juga perlu dipahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyematkan bahwa mewariskan ilmunya, mewariskan tahtanya itu kepada para ulama. Sebagaimana hadis beliau, al ulama wa warisul anbiya. Jadi pewaris Rasul adalah para ulama.
siapa para ulama, para alim yang dengan serta-merta memberikan pencerahan kepada umat, mendedikasinya untuk kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama dan bangsa. Nah, itulah yang disebut dengan ulama. Dan kalaupun ada klaim bahwa zuriat Rasulullah adalah sama dengan Rasulullah, saya kira terbantahkan itu. Juga yang terakhir, sebagaimana Rasul pun memberikan arahan, pernah menyampaikan bahwa kalaupun sekiranya Fatimah bersalah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya Rasulullah tidak akan membeda-bedakan antara zuriat dan umatnya, sahabatnya. Karena yang terpenting di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang terpenting di mata Allah adalah ketakwaannya sebagai ukuran atau sebagai barometer orang dekat atau tidak dengan Allah, dengan Tuhan. Oke, terima kasih atas komentarnya, dan kalaupun ada kritik dan saran silakan komentar. Saya sebagai pribadi pemilik Pena TV, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan umat, khususnya penonton penikmat Pena TV. Dari saya sekali lagi, bukan kiranya hendak memecah belah umat atau menyesatkan umat, tetapi saya secara pribadi mendukung tesis Kiai Imaduddin dari Banten, karena ini langkah maju bagi para pemikir Islam, bagi para ilmuwan Islam. Saya kira ini langkah maju yang patut untuk kita dukung. Kenapa demikian? Ilmu harus menerobos terma-terma yang selama ini susah untuk diterobos karena terkait dengan dogma dan khurafat. Kita barangkali selama ini terlalu dekat antara adat, terma, dan khurafat itu sangat dekat, sehingga kadang para mustahid, para alim sulit untuk menerjang itu. Nah, ini saya kira terobosan baru bagi dunia Islam di Indonesia melalui istihad ataupun kajiannya Kiai Imaduddin. Saya kira patut diberikan support yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.